Oke, selamat siang. Hari ini saya bersama Pak Agam Bintoro, pemilik dari Lestari Hidroponik, kebun sayur hidroponik di Kampung Tani Tomosio, Desa Duplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Dan ini Pak ahlinya, Pak Dani dari Sidomulyo Ceria ini. Kampung Sidomulyo. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa menyemangati kita semua. Bertani tidak harus macul, bertani tidak harus kotor. Ini cara bertani yang modern. Ini Pak Agam ini kepala dinas tapi masih suka bertani. Kenapa memilih bergerak di pertanian, Pak Agam? Ya, kita harus menanam ya. Jadi apalagi nanti kita menghadapi pemanasan global, krisis pangan, itu kita harus nanam. Cuma kita nggak kuat madel, Pak. Jadi ada inovasi yang bisa kita edukasikan ke masyarakat ya, karena jenis sayuran ini likuiditasnya cepat sekali dan pasar masih terbuka luas. Nah, dengan metode bertani semacam ini menyenangkan. Itu seperti itu, keren-keren. Mas Dani, Iya, Pak. ini bisa ketemu gimana nih ceritanya? Bapak itu adalah tetangga. Seperti apa ya? Di kami adalah ya memang dituakan ya, di kami. Jadi memang depan rumah. Terus awalnya memang saya memang hobi hidroponik di halaman aja. Nah, dikasih kesempatan sama Pak Agam buat kita coba bikin yang agak besar seperti ini. Seperti itu, udah awal-awalnya seperti itu, Pak. Keren, tapi saya lihat tadi filosofinya kita harus mulai menanam. Bumi berkah yang semakin lama kita yang hidup ini merusak bumi tanpa kita sadari. Kalau kita tidak balas kebaikan bumi, kebaikan air, kebaikan alam ini dengan memberikan sesuatu yang nanti akan bisa dimanfaatkan oleh sesama kita, kapan lagi? Saya rasa ini inspirasi yang luar biasa. Pak Agam memulai ini, mudah-mudahan anak-anak muda kita yang malas macul tadi nggak malas lagi. Kira-kira apa yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman kita untuk memulai hal-hal seperti ini? Ya, kita sebenarnya mudah, Pak, agar asal mau gitu ya. Jadi kita tinggal tidur aja ini tetap tumbuh gitu loh. Asal syarat-syaratnya tadi ya, airnya mengalir, bahkan tidak mengalir pun tidak masalah. Itu dengan semacam rakit apung. Jadi kita hanya mengapungkan tanaman itu, kemudian yang di dalamnya dikasih sirkulator yang bergerak untuk homogenitas nutrisinya itu ya, biar merata. Nah, itu ditinggal tidur aja tumbuh. Itu. Nah, segampang itu sebenarnya. Kita cuma itu, dan pasar itu rebutan, Pak. Kita itu pengen ngajak teman-teman itu, bahkan di rumah pun sebenarnya kalau kita tata dengan bagus, dengan syarat cahaya yang penuh, itu misalnya ada 500 lubang. 500 lubang itu berapa peralon, Mas Dani? 516, Pak. 16 peralon ya. Mungkin itu tidak memerlukan tempat yang besar itu. Itu silahkan nanti kita bareng-bareng itu jadi seperti inti rakyat itu ya. Kita boleh nanti kita tampung, kita bawa ke Solo atau di Karangpandan sendiri, itu sebenarnya pasarnya amat terbuka. Itu terbukti. Saya kalau posting ini di medsos, wah udah rebutan. Dikit Pak, punya saya Pak, punya saya gitu. Luar biasa. Makanya kita ajak semua ibu-ibu Dharma Wanita juga kita ajari kemarin ke sini gitu. Bahkan ada model yang kita mungkin untuk dekoratif ya, itu bisa kita nanti memberikan edukasi. Ya, itu mudah sekali. Oke, jadi terbuka ya. Nanti kalau ada yang mau dibimbing, mau siap membantu. Siap. Di filosofinya tadi, kita tidur aja Tuhan nggak tidur untuk kami. Kita biarkan semesta yang menumbuhkan semuanya. Pada saatnya waktu kita panen, kita akan panen kalau kita merawatnya dengan penuh kasih sayang. Itu tertampung semua. Ya, kita sudah punya market. Cuma mereka itu sebenarnya permintaannya itu lebih. Lebih, Pak.
Itu loh. Nah, Pak Dandim sudah ketularan. Jadi yang sebelah kanannya Makodim itu yang instalasi yang buat kita. Ini lebih sederhana ya dibandingkan yang saya lihat pakai Ini yang bundar-bundar ini lebih sederhana ya. Heeh. Ini Ini sepuluh. kalau sudah banyak jamurnya begini, kalau lumutnya begini gimana? Ini kan kalau panen kan ini dibersihkan. Panen ini dilepas, ini bisa dilepas Pak Sek. Bersihkan langsung kasih tanam. Pokoknya nggak ada jeda lah. Ini naruhnya langsung ya, nggak pakai. Iya, taruh aja. Nah, ini iki. Pakai pot. Ini akarnya bersih ya. Nandur ramacil pokoknya. Ini nggak terlalu panas. Harus panas Mas. Malah harus panas dan cenderung kurang. Oh, Harus bentak caranya gitu, panas. gitu. Karena panjang harinya ini memproduksi ini. selain selada apa yang ditanam? Itu Ini ada sawi-sawian ini. Sawi-sawian, ada kangkung. Kangkung. Karena ngejar marketnya sementara ini ya 90% di perseladahan. Seladanya kenapa hanya hijau aja yang enggak ungu? Kita kemarin udah uji coba, waktunya terlalu panjang. Mbuh mergo apa ya? Kemarin hampir Ya, hampir 2,5 bulan. 2,5 bulan gitu Pak. Terus Nggak ngejar. satu Kalau ini kilonya 45 hari pasti. Ini 45 Ya, itu 30 lebih sedikit aja udah berani lah. Pak asal bobotnya wis rada mendekati. Berarti ini sebenarnya putarannya kurang nih ya. Harusnya kalau seminggu sekali atau panen ini putarannya kurang kita ya. pelajari Pak. Kemarin itu kita sudah hitung ada jeda yang kepanjang. Lagi kok jadi kosong kabeh piye terangkat semua kan gitu loh. Jadi sana masih nanem tapi ini udah habis. Karena pasar tuh wis ya, ternyata Karang Pandan itu kebutuhan ini juga sudah besar. Oh. Cuma kita nggak ngelayani. Kemarin tuh sampai nyulik, Pak, aku mohon Pak minta 2 kilo aja Pak. Gitu. Nyulik. Ini kalau dibikin kandang di sini Karang Pandan dengan dibikin kandang di Karanganyar, kira-kira lebih bagus mana produksinya? Mohon maaf tapi ya, Karanganyar Pak. Oh malahan. Karena dia lebih panas. Dia lebih panas, cenderung lebih panas. Karena pohon membutuhkan matahari. Jadi istilah kami ya, petani hidroponik, kita manen matahari. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa benih yang kita tidak bisa tanam malah. Ada jenis selada yang biasa di pasar lokal, Pak. Yang biasa kita lihat di pasar-pasar, itu jenisnya jenis lokal, Grand Rapid contoh ya. Ya. Di sini malah tidak cocok, Pak. Jadi 35 hari itu udah mulai pengebatan. Dhuwur itu. Kemarin kita nanem, wah bubruk. Kalau udah Wah, batang nggak enak. Nggak enak. Jadi seperti itu. Jadi memang dia membutuhkan yang mataharinya kalau di Karanganyar dia bagus. Kalau Karanganyar ke bawah karena dia memang panas. Seperti itu. Nah, kemarin kan nyoba di depan itu udah saya amati itu ketekunannya luar biasa Hendy gitu. Akhirnya kan iki Demen kan dikira Mbah Salimun. Salah Om, Pak niki di samping burung usane serapanen. Ya wis tak silih sik 2 tahun ya Mbah. Saya buat seperti ini. Asal nanti yang ngerjakan Mas Dani. Kita bikin 10.000 ini cukup besar ini. Itu sudah saya hitung siklusnya sebenarnya. Tapi ternyata yo tetap orang. Kemarin ada anak UNS ke sini. Iya, ada UNS. Saya itu kan itu tak sediani kayak gitu kalau mereka pengen penelitian, pengen nyewa. Itu saya sediain, Pak. Nanti misalnya penelitian kan kalau mereka ngadain sendiri kan mahal ini. Ya. Itu untuk Ya itu penelitian. ya untuk Sewakan buat penelitian. kalau ya ditanduri dhewe nek misalnya disewa ya tak. Karena saya melihat kalau hanya untuk sekali pakai mereka terlalu mahal di ini ngatasi kebocoran gimana? Nanti kan ada kebocoran. Kayak kebocoran rembas ya kita lem lagi, Pak. Nanti kita lem lagi rutin. Untuk sementara ini masih aman, yang penting kita tidak netes ke bawah ya. Itu aja sih sebenarnya. Dan kebanyakan untuk salurannya kita tidak lem biar bisa gampang bongkar pasangnya. Ya, ya. Jadi ini acak, kita milih panennya mau nggak mau kita acak. Jadi kita coba, oh ini udah bobot kita. Yang belum bobot kita tinggalkan. Nah, Ini anunya per rumpun atau per bobot? per bobot. Jadi nanti 1 kilo ada sekitar 8 sampai 10 pohon.
Nah ini karena kejemur matahari. Sebenarnya nggak masalah sebenarnya, cuma riskan apa ya? Nggak enak dilihat aja sebenarnya. Tidak pengaruh sebenarnya Pak. Ya ini contoh Nah, ini yang contoh asamnya terlalu rendah. Ini asam. Ini kemarin nutrisi agak bermasalah, jadinya kuning gitu kan. Ini tapi Ini lagi di treatment. Ini lagi treatment. Nanti 2-3 hari sudah pulih. Ini saya uji coba treatment baru. Ini tanamannya apa? Ini sawi. sendok, Pak. Sawi sendok. Ini sawi sendok, yang ini kangkung kan. Ini kangkungnya. Kenapa bakso ya Bang? Iya. Ya ini sawi bakso. Lah, Itu sawi. kangkung ini kita gampang ya, tapi susah loh Om. Ini karena nanti kalau tingkat keasamannya itu tidak kita dorong dinoran yang gini, ini kuning Om. Oh, ini kayak Heeh. Nah ini seperti ini. Kalau kurang-kurangnya kita jaga pH-nya, nanti dia akan kuning seperti ini. kalau kemarin pas hujannya banyak terus mendung terus gitu itu jadinya gimana? Kita ada caranya, kita pakai folair ya. Folair itu kan nutrisi biasa kita pakai di bawah ya. Nah kita ada campuran nutrisi itu yang kita semprotkan. Jadi membantu fotosintesis. Pas matahari kita lagi ngilang misal seperti itu. Tapi memang syaratnya harus benar-benar lagi mendung. Panas kayak gini udah nggak bisa. Nanti dia malah error nantinya. Seperti itu. Ini meskipun kayaknya ini kayaan, tapi kalau nanti sore itu seger lagi Om. Ya betul. Masa? Iya. Ya betul. Betul. Mereka lagi masak ini. Ini mah kayak Silat kami. Ini bisa anu lagi, bisa ini seger lagi. ininya loh, ini kan kayak alum. Karena ini sudah kita biarkan karena apa ya, sakit ini loh, kurang nutrisi aja gitu. Kalau itu sudah dikemas beda lagi, itu lebih mudah cara meskipun itu pipa. Ini memang dibutuhkan sirkulasi udara, nggak di greenhouse tertutup semuanya. Plastik, betul. Syarat tumbuhnya adalah matahari, angin, dan kesediaan nutrisi. Syarat tumbuhnya itu Pak. Angin sangat diperlukan, makanya ada juga yang temen yang pakai plastik kebanyakan juga gagal karena memang mereka butuh angin Pak. Terutama buat mereka butuh tumbuh itu termasuk oksigennya juga mereka butuh, terutama malam ya Pak, terutama malam. Jadi memang butuh sirkulasi angin dan faktor penyakit. Jadi jamur, kalau kurang angin dia jamurnya cepat. Lembab ya. Ya ini contoh tuh, itu yang kena jamur Pak. Maaf, nah itu kena jamur tuh, yang daunnya kuning. Dia sempat kena jamur juga. Nah, itu membersihkannya pakai apa? Nah itu kita pakai peroksida, jadi kayak pakai peroksida, jadi non kimia. Dimasukkan ke tanah ke airnya juga. Kita semprot aja. Itu kayak alkohol ya Pak, kayak semi alkohol seperti itu. Pak Sek mau panen? Anu ambil Ada taisim, ada selada. ya, panen Pak Sek. Selada. Ini sampai berapa tahun perkiraan rumah ini? Plastik mungkin tahun keempat mulai kita harus berpikir buat diganti. Kalau untuk rangkanya mungkin 5 tahun, 6 tahun masih aman. Ini kan tahun kedua ya, menuju tahun ketiga masih kokoh seperti ini karena tidak langsung kena air. Kalau pengen kuat lagi Pak, besi Pak. Tapi mewah itu. Di besi itu. Jadi desa itu yang mau ngelola siapa? Itu sopo nggak tahu saya. Kemarin kan ya anu kan si wala sekolah Mewah. anu mewah itu. Iya. Tani tanpa macul ya. Nandur tanpa macul, nandur ora macul. Kalau selada diambil aja Pak. Ini nandur orang macul ya. Nandur orang macul. Nandur orang macul. Yang ini nanti panen orang nandur. Panen tanpa nandur. Panen atau nandur. Ini kalau diambil sebagian terus sebagian ditanam lagi gitu nggak? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi Misalnya ya, ini dibiarkan gini, ini satu disisakan. Itu bisa tumbuh banyak lagi nggak? ya enggak, sudah sekali. Jadi satu benih dia satu batang ke atas, Oh, satu rumpun. kalau anu udah terlalu batangnya sudah terlalu kuat ya. Nah untuk kategori klasifikasi marketnya hidroponik untuk sawi-sawian lebih seneng yang baby Pak. Jadi usia di bawah 1 bulan kayak ini kan masih manis gitu Iya, kan, iya, masih iya. manis kalau dimasak gitu. Keris. Ya. Keras.
Saya kira ini akan membangkitkan semangat kita semua. Terima kasih Pak Agam. Siap. Mudah-mudahan makin bertumbuh ini nanti Iya. bertambah lagi, tambah luas, tambah menginspirasi banyak orang. Nanti kita akan sama-sama menjadikan bumi ini menjadi bumi yang berkah. Siap, matur nuwun. Dan jangan lelah berbuat baik. Siap, siap. Terima kasih. Salam Karanganyar maju dan mantap. Mantap. Iya.